Shalom, puji nama Tuhan, jemaat yang Yesus Kristus kasihi. Jemaat GPDP Al-Usai Waena di kota Jayapura yang Tuhan Yesus kasihi dan juga sertai sejak malam hingga pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita akan muliakan Tuhan, kita mendengar firman-Nya dan kita memuji Dia karena kebaikannya atas kita. Mari kita memuliakan Tuhan. Setelah itu kita berdoa dan kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan di pagi hari ini. Yang terutama dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita mau katakan yang terutama dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Sama-sama haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Bapa, kami memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau pagi hari ini Tuhan. Hanya Engkau yang terutama, Engkau yang ditinggikan, diagungkan, disanjung, dimuliakan. Kami memberi penghormatan yang tertinggi kepadamu Tuhan, atas pemeliharaan hidup kami, terutama keselamatan kekal yang telah Engkau berikan bagi kami. Jamah setiap hati Tuhan, biarlah Roh Kudus hadir pagi hari ini, memberi sukacita ilahi dan pengertian-pengertian yang ilahi bagi kami untuk memaknai firman-Mu ya Tuhan. Hamba akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, urapi kami semua Tuhan. Biarlah firman-Mu mendapat tempat yang terbaik di hati-hati kami. Dan hati kami menjadi tanah yang terbaik untuk taburan benih-benih firman Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan siap menyampaikan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang diangkat dari Kejadian pasal yang ke-7 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-24. Kita tahu bersama-sama bagian ini mengisahkan tentang Nuh yang mana diselamatkan
dengan keluarganya. Bahkan Nuh yang menerima belas kasihan Tuhan. Saya akan baca kitab Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-24 tentang air bah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuk ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan atas bumi 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, saya tidak membaca seluruhnya, tetapi yang merupakan ayat pokok bagi kita pagi hari ini adalah Kejadian pasal 7 ayatnya yang ke-23. Ayat yang ke-23 firman-Nya berkata, demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, ini sangat luar biasa. Saya memberi tema firman Tuhan pagi hari ini adalah dimusnahkan untuk ditata kembali. Sekali lagi, dimusnahkan untuk ditata kembali. Dimusnahkan itu memiliki arti dihapus, dilenyapkan. Dan kata menghapuskan ini memiliki arti membersihkan. Ya, jadi Allah membersihkan, Allah memusnahkan untuk menata kembali. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, sebenarnya tujuan Allah menjadikan langit dan bumi ini, dan tujuan yang utama Allah menjadikan manusia, supaya manusia itu hidupnya memuliakan Allah. Manusia itu hidupnya harus memuliakan Allah, taat akan perintah-perintah Allah. Dan juga manusia harus membangun satu relasi, hubungan, nisbah dengan Allah penciptanya. Kalau kita baca begitu banyak ayat-ayat firman Tuhan, jadi sebenarnya maksud Allah menciptakan kita adalah untuk kita memuliakan Dia. Maksud utama Allah menciptakan kita adalah supaya kita menjadi pemuji-pemuji, penyembah-penyembahnya. Tetapi kita lihat kitab Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, kalau kita baca di sana, kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7, firman-Nya berkata, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat yang ke-6, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Maka menyesallah Tuhan. Maka ayat yang ke-7 berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, dosa-dosa manusia yang begitu membumbung tinggi dan Allah memandangnya dari hadiratnya, membuat Allah menyesal. Kejahatan manusia besar di bumi. Dan kejahatan-kejahatan itu membuat Allah menyesal dan pilu hatinya terhadap ciptaan yang termulia, yaitu kita sebagai manusia. Dan Allah pun berfirman bahwa Dia akan menghapuskan manusia. Bahkan segala jenis binatang yang ada di bumi ini akan dimusnahkan. Puji nama Tuhan. Mungkin kita berpikir, mengapa Allah sampai begitu menyesalnya karena Dia melihat dosa-dosa manusia. Allah menyesal bukan karena Allah itu lemah, tetapi Allah menyesal adalah Allah yang konsisten terhadap sifat dan karakternya.
Allah menyesal adalah Allah yang konsisten terhadap sifat dan karakternya. Allah yang menyesal adalah Allah yang harus dipahami melalui konteks firman Tuhan berdasarkan konteks Kejadian pasal 6 ayat 6 sampai 7 yang telah saya bacakan, bahwa Allah yang menyatakan pengakuannya sebagai pencipta. Dia mengungkapkan keputusannya atas kesalahan manusia. Bahkan Allah yang menyesal adalah Allah yang tidak dapat menyangkali dirinya sebagai Allah yang ingin menyatakan bahwa ia sangat berduka dengan dosa-dosa manusia. Oleh sebab itu dia harus menyatakan keadilannya sebagai Allah dan harus menghukum kejahatan manusia. Allah tidak kompromi dengan dosa. Allah tidak kompromi dengan kejahatan. Dan Allah yang menyesal juga adalah Allah yang menghendaki supaya manusia hidup dalam peraturan dan hukum-hukum Allah yang diterapkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi itu beberapa alasan yang ingin saya beritahukan tentang mengapa Allah menyesal. Allah konsisten bahwa Allah tidak kompromi dengan dosa. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, pagi hari ini kita melihat dosa-dosa yang membuat sehingga Allah menyesal dan pilu hatinya. Sebenarnya Allah di dalam kemahakuasaannya hari ini, Allah dalam kemahakuasaannya ketika sama Nuh itu, dengan melihat dosa-dosa itu, Allah segera merekonstruksi ciptaannya. Atau Allah segera memperbaharui lagi ciptaannya dengan memusnahkan segala yang ada untuk menatanya kembali. Luar biasa. Allah dalam kemahakuasaannya segera merekonstruksi ciptaannya dengan pemusnahan global. Pemusnahan yang universal. Dan ini merupakan malapetaka global, yaitu air bah yang akan menutupi bumi pada saat itu. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, ketika terjadi bencana, kalau kita berpikir tentang air bah, kalau kita lihat hari-hari ini ketika terjadi bencana alam, mungkin itu tsunami, gempa bumi, atau angin puting beliung, atau banjir bandang, manusia sangatlah tidak berdaya. Manusia tidak berdaya menghadapinya, mengatasinya. Kekuatan manusia itu tidak seberapa dengan bencana yang begitu hebat, sehingga manusia kehilangan banyak nyawa maupun harta benda mereka. Kota-kota, desa-desa, kampung-kampung hancur seluruhnya, tatanan dan diporak-porandakan oleh bencana alam itu. Tetapi yang Alkitab katakan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-7 tentang air bah ini. Ini bencana air bah di dalam kitab Kejadian ini. Ini skalanya adalah skala global yang meliputi seluruh bumi, kata Alkitab. Ini skalanya begitu besar, menutupi seluruh bumi. Ini bukan air bah di satu tempat lokal. Karena alasan-alasannya kalau cuma terjadi di tempat di mana Nuh tinggal, Nuh cuma harus pindah tempat saja ke negara lain, ke kota lain, ke negeri yang lain. Tetapi ini skalanya seluruh bumi. Kalau memang cuma di tempat di mana Nuh tinggal, mengapa binatang-binatang dari seluruh bumi harus datang dan masuk ke dalam bahtera itu? Karena memang Alkitab mencatat bahwa skala air bah itu adalah skala global yang menguasai seluruh bumi ini. Sehingga Allah memerintah Nuh harus membuat bahtera dan membawa sepasang binatang untuk diselamatkan demi keturunannya yang akan datang. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, luar biasa. Air bah itu terjadi 40 hari, 40 siang, 40 malam hujan. Allah membuka tingkap-tingkap langit. Air samudra raya membual, tubir-tubir air dilepaskan dengan dahsyatnya. Dan lebih hebat lagi, air yang naik, air yang menjadi air bah itu begitu luar biasa dan lebih hebat dari banjir bandang, bahkan tsunami yang pernah kita tahu. Dan itu tubir-tubir laut dibuka. Hal ini diadakan Allah sebagai hukuman karena kejahatan manusia. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, begitu luar biasanya hukuman yang berat yang diberikan Allah bagi manusia karena kejahatan dan dosa-dosa mereka. Namun kisah air bah ini berbicara mengenai hukuman dan keselamatan. Kisah air bah ini berbicara tentang hukuman dan keselamatan. Kalau kita lihat Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8 itu, di situ firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Luar biasa. Cuma Nuh. Tidak ada orang di dunia ini yang diselamatkan. Nuh dan keluarganya. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan.
Sedangkan segala makhluk yang hidup, yang bernafas, mati sengsara. Jadi jemaat yang Yesus Kristus kasih, ada pemeliharaan Allah di tengah-tengah hukuman. Ada pemeliharaan Allah di tengah-tengah hukuman. Tuhan menjatuhkan hukuman dan sekaligus ada pemeliharaan darinya. Jadi Tuhan buat hukuman, tapi Tuhan memelihara orang kesayangannya. Nuh bagaikan bibit unggul. Nuh bagaikan tunas ilahi yang diliputi providensia Allah. Dia sebagai bibit unggul, dia mendapat pemeliharaan yang spesial, pemeliharaan yang khusus daripada Allah. Jemaat Tuhan, begitu luar biasanya air bah itu. Tetapi Nuh dan keluarganya diselamatkan. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, kalau saya mengibaratkan bencana yang besar yang meliputi seluruh dunia, yang mengglobal, yang universal seperti hari ini, dengan COVID-19, dengan corona yang ditakuti, dan itu bukan saja terjadi di negara kita, tapi terjadi di seluruh dunia secara global. Apakah hukuman yang diberikan ini, wabah yang diberikan ini, adakah pemeliharaan Allah bagi setiap orang yang takut akan Tuhan, yang tampilan hidupnya seperti Nuh? Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, mengapa Nuh mendapat pemeliharaan Allah? Mengapa Nuh mendapat providensia Allah? Ada beberapa alasan yang membuat Nuh selamat dan orang-orang lain semua mati karena bencana air bah yang besar itu. Yang pertama yang membuat Nuh dan keluarganya selamat, karena Nuh adalah seorang yang benar. Bukan benar kebenaran diri sendiri, tapi Nuh seorang yang benar. Karena di tengah-tengah kefasikan dan kejahatan yang merajalela di dunia itu, Allah menemukan dalam dunia ini cuma seorang yang benar pada saat itu, adalah Nuh. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, luar biasa. Nuh orang yang benar. Benar dalam standar Allah. Dalam terjemahan asli Alkitab, dalam kutipan Ibrani itu, kebenaran itu disebut sadik, yakni artinya ia dibenarkan di hadapan Allah karena imannya. Nuh dibenarkan karena imannya. Dia belum melihat sesuatu, tetapi dia beriman kepada Allah. Dia beriman kepada janji-janji Allah. Dia beriman kepada perintah Allah. Ibrani pasal 11 ayat 7 mencatat itu. Nuh ia dikuduskan dan di dalam dirinya ditanamkan asas-asas serta kecenderungan yang benar. Jadi semua perlakuannya benar. Karena dia beriman kepada Allah. Dan ia benar dalam perilakunya. Seorang yang dengan sepenuh hati nurani melakukan semua kewajibannya, yaitu kewajiban kepada Allah, yang memang Allah pantas mendapatkannya dari manusia, yaitu Nuh. Kewajiban-kewajiban itu dilakukan untuk patuh kepada Allah, beriman kepada Allah. Perhatikanlah, tidak seorang pun kecuali orang-orang yang benar, jujur, yang bisa berkenan kepada Allah. Perilaku hidup Nuh adalah perilaku yang menyenangkan Allah. Dan ini harus kita buat juga dalam hidup kita. Ketulusannya begitu luar biasa kepada Allah. Dan kemurnian hatinya untuk beriman kepada Allah. Nuh bertahun-tahun karena dia percaya akan janji Allah. Dia hidup benar. Dia buat bahtera itu. Bertahun-tahun. Alkitab mencatat 120 tahun. Dia membuat bahtera dan dia memberitakan itu kepada dunia. Bahwa akan ada air bah. Tetapi berita penyelamatan itu, suara kenabian itu ditolak. Malah Nuh dihina, Nuh diejek, bahkan Nuh dikatakan engkau mungkin sudah gila, membangun bahtera di hutan belantara, airnya dari mana? Jemaat yang Yesus Kristus kasih. Tetapi firman Tuhan itu luar biasa. Wahyu pasal 3 ayat 10 berkata, orang-orang yang menuruti firman-Ku, mereka akan dilindungi. Jadi Nuh hidup benar. Bapak Ibu yang Yesus Kristus kasihi, sebagai pesan firman Tuhan yang pertama, kebenaran karena beriman kepada Kristus akan menghalaukan engkau dari badai sebesar apapun. Air bah, COVID-19, apapun akan menghindarkan engkau. Ingat, kebenaran
Hidup benar karena beriman kepada Kristus. Itulah standar yang Tuhan minta daripada setiap kita. Bagian yang kedua, mari kita lihat bersama-sama di dalam firman Tuhan ini. Mengapa Nuh mendapat pemeliharaan Allah dan diselamatkan? Karena hidupnya tidak bercela, kata Alkitab. Puji nama Tuhan. Hidupnya tidak bercela. Luar biasa. Jadi Kejadian pasal yang ke-6 ayat 9 itu, riwayat Nuh itu. Nuh adalah seorang yang benar. Itu yang pertama tadi. Dan Nuh seorang yang tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Kejadian pasal 6 ayat 9 itu. Dia hidupnya tidak bercela. Terjemahannya berkata dia adalah orang yang jujur, punya etika moral yang baik, tidak bercela. Hidup yang tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Hal ini menunjukkan bahwa Nuh memisahkan diri dari kejahatan moral masyarakat di sekitarnya. Nuh memisahkan diri dari kejahatan moral orang-orang di sekitarnya. Nuh tidak menjadi bunglon. Kalau di gereja putih, di luar merah, di luar biru, di luar hijau. Tapi Nuh kalau ada di depan Tuhan tetap putih, di luar pun putih. Demikian kita. Kita menolak semua pengaruh-pengaruh moral yang jahat. Kalau di gereja putih ya di luar juga putih, di mana saja putih, putih, putih. Orang tahu, setan tahu ini anak Tuhan. Bahkan manusia pun tahu ini anak Tuhan. Dia menolak hidup yang bercelah. Karena dia tidak bercelah hidupnya sebagai orang benar yang takut akan Allah. Nuh tidak menyetujui pandangan dan kelakuan umum yang sedang ngetren dan populer. Dia menolak semua hal-hal yang populer dan hal-hal yang ngetren, yang tidak memuliakan Allah. Dia tidak ikut rame-rame dengan orang-orang yang sedang melakukan dosa. Nuh tetap hidup berkenan kepada Allah. Jadi hidupnya tidak terkontaminasi oleh kemanisan dunia, tidak tercampur dengan dunia. Dia hidup hanya untuk Allah. Memang itu pengertian dari hidup kudus itu. Kudus adalah kita lagi ada di dunia tapi dipisahkan dari kelakuan dunia. Kudus artinya kita ada di dunia sebagai anak-anak Tuhan tapi hidup kita itu dipisahkan dari cara hidup dunia yang jahat. Hidup kita hanya untuk memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Jadi kudus itu seperti contoh, kita seperti ikan yang berenang di lautan yang asin. Tapi ketika diambil, daging kita tetap tawar. Kita tidak terkontaminasi dengan air asin itu. Itu asin seperti dosa itu, tidak. Kita tetap kudus. Mempertahankan kehidupan di dalam Kristus. Jadi hidup Nuh tidak terkontaminasi oleh kemanisan dunia. Dosa tidak hanya melanggar hukum-hukum Allah. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, kalau tidak bercela, dosa tidak hanya melanggar hukum-hukum Allah, tetapi dosa juga mengesampingkan Allah. Tadinya Allah bersama kita, tapi kita berbuat dosa, kita kesampingkan Allah, taruh Allah di pinggir. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, janganlah kita mengesampingkan Allah. Dosa bahkan merajalela dengan buas dan mengacungkan tinju untuk menentang Allah. Dosa menentang Allah. Jadi waktu kita hidup bercela, itu berarti kita menentang Allah. Dan kita berkeinginan menyamai Allah. Dan berkeinginan merampas dan merusak karya-karya indah yang spektakuler yang telah dibuat oleh Allah. Dosa sama sekali tidak memuliakan Allah. Tetapi Nuh teguh hidupnya. Hidupnya tidak bercela. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, ini melukiskan hasil sempurna. Kalau hidup tidak bercela itu melukiskan hasil sempurna dari seorang tukang bangunan yang handal. Itu ada sebuah pemikiran dalam sebuah tafsiran seperti demikian. Tidak bercela itu berarti melukiskan hasil sempurna dari seorang tukang bangunan yang handal. Bangunan yang dihasilkannya lengkap, sempurna, dan tak ada cacatnya. Haleluya. Kalau Anda hidup tak bercela, Anda sempurna, lengkap, dan tidak ada cacatnya. Secara objektif, kata tidak bercacat melukiskan watak atau karakter ilahi yang telah terbangun dalam hidup kita karena beriman kepada Kristus. Apa itu karakter ilahi? Tidak bercacat, tidak bercela. Karakter ilahinya adalah kita akan hidup saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Nuh ini mirip saja sama dengan Ayub ini. Ya.
saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Ayub pasal 1 ayat 1 itu. Mungkin banyak orang sudah dengar berita pertobatan. Malah ada yang sudah membantu Nuh membuat bahtera. 120 tahun itu ada yang bantu buat bahtera. Tapi mereka tidak selamat. Haleluya. Jangan jadi jemaat-jemaat selalu rajin di gereja. Jangan jadi hamba-hamba Tuhan, gembala, pendeta yang kerja untuk gereja, untuk Tuhan. Tapi ketika air bah datang, kita tidak masuk dalam bahtera itu. Banyak orang membantu, banyak orang kerja. Mungkin banyak orang juga yang malas tahu. Tetapi marilah kita juga menjadi orang-orang yang diselamatkan masuk di dalam bahtera itu. Agar kita tidak binasa. Jemaat-jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, agar kita tidak binasa. Mari terus mendengar perintah-perintah Tuhan itu. Bagian yang ketiga, mengapa Nuh diselamatkan? Mengapa Nuh dilindungi oleh Tuhan? Yang ketiga, karena ia hidup bergaul dengan Allah. Haleluya. Mau hidup bergaul dengan Allah? Selalu dekat dengan Allah, tinggal dengan Allah, tinggal dengan Tuhan. Jadi kebenaran Nuh ini dihasilkan oleh imannya dan pergaulannya dengan Allah. Dia punya relasi dengan Allah. Kita lihat Kejadian pasal 6 ayat yang ke-9 itu. Ini riwayat Nuh. Dia adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Haleluya. Nuh bergaul dengan Allah seperti yang dilakukan oleh Henokh. Henokh sudah lebih dulu. Sekarang Nuh juga bergaul dengan Allah. Kalau bergaul dengan Allah berarti dalam semua tindakan-tindakan kita harus Allah berintervensi di dalamnya. Kita ada bersama-sama dengan Allah. Allah bertindak bersama-sama dengan kita. Kita terus tinggal di dalam Dia. Selalu kita ada di bawah pengawasan Allah. Dan kepedulian yang terus-menerus untuk menundukkan dirinya pada kehendak Allah. Nuh selalu tunduk pada kehendak Allah. Jadi kalau kita mau diselamatkan, kita harus tunduk kepada kehendak Allah. Karena kita bergaul dengan Dia. Kita mendengar suaranya, kita mematuhinya, kita menaatinya. Hidup kita untuk menyenangkannya dan membuat kita akan menjadi layak bagi Allah seperti Nuh. Di masa sukar ini, 2020 ini, di masa di mana secara global COVID-19, virus corona melanda dunia ini. Kita melihat di masa-masa sukar ini, masih ada moral-moral yang merosot. Etika-etika yang amburadul, iman yang kandas. Disitulah kita ditempatkan sebagai orang-orang Kristen dan sebagai hamba-hamba Tuhan. Mudah untuk beragama apabila agama itu sedang digemari. Banyak orang kalau lagi senang barulah diikut, kalau senang barulah menggemari agama. Tetapi adalah bukti dari iman dan tekad yang kuat untuk berenang melawan arus dunia dan menuju sorga. Dan tampil bagi Allah ketika tidak ada seorang pun yang tampil baginya. Ya, haleluya. Mari kita berenang terus menuju sorga. Masuk ke dalam bahtera itu. Walaupun tidak ada orang yang tampil bagi Tuhan untuk memberitakan berita-berita kenabian seperti Nuh. Tapi mari kita tampil bagi Dia di masa-masa kesukaran ini. Sampaikan kepada dunia bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Begitu juga keselamatan kita harus diperoleh dengan cara yang sama seperti Nuh. Yaitu oleh kemurahan dan kasih karunia Allah yang diterima melalui iman yang begitu vital. Sehingga menghasilkan usaha yang tulus untuk bergaul dengan Allah. Kita harus punya usaha yang tulus untuk selalu bergaul dengan Allah. Yang malas di gereja, yang acuh tak acuh terhadap pekerjaan Tuhan, yang tidak setia, hari ini mulai bangkit sudah. Apakah Anda mau ikut dimusnahkan? Sebab Allah akan menatap bumi ini. Jangan sampai Anda ada di dalam kelompok yang akan dimusnahkan dan tidak masuk dalam bahtera itu. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi. Hidup terpisah dari angkatan yang jahat ini, itulah Nuh. Mari kita seperti demikian. Nuh punya ciri jiwa yang membuat ia dikasihi oleh Allah. Jadi kita harus mempunyai ciri-ciri jiwa yang membuat Allah mengasihi kita. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, akhirnya kita tiba pada bagian yang akhir. Bagian yang terakhir, yang keempat. Keselamatan apa saja yang hari ini Injil Yesus Kristus tawarkan kepada kita. Kalau kita lihat Injil Matius pasal 24,
Kita lihat Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-37. Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata begini. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontar cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Jadi waktunya sudah sangat dekat. Waktunya sudah sangat dekat bagi setiap kita. Bahkan Injil Matius pasal 24 itu sangat luar biasa. Di ayat yang ke-37 firman-Nya berkata, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Keselamatan harus kita kerjakan. Kalau bahtera Nuh membawa keselamatan dari air bah. Sekali lagi, kalau bahtera Nuh membawa keselamatan dari air bah, Injil pun akan membawa keselamatan dari malapetaka akhir zaman ini. Injil akan menghindarkan engkau dari api neraka itu. Injil akan menghindarkan engkau dari siksaan yang kekal selama-lamanya. Jadi jemaat yang Yesus Kristus kasih, di akhir zaman pun Allah akan memusnahkan seluruh penduduk bumi dengan penghakimannya. Ingat janji-janji Tuhan kalau kita baca seluruh Alkitab. Allah akan memusnahkan bumi ini dan meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Seperti Nuh. Seluruh bumi dihancurkan. Dibanjiri oleh air bah. Tapi Nuh dan keluarganya diselamatkan. Apakah engkau masuk dalam bagian itu? Allah akan memusnahkan bumi ini. Dan menyisahkan orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi seluruh penduduk bumi akan mengalami penghakiman itu sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Banyak kesukaran, kesusahan, bencana alam, krisis, peperangan, penyakit, dan sebagainya. Seperti virus hari-hari ini. Ini tanda-tanda akhir zaman. Dan saya beritahu bahwa Allah tidak akan memperbaiki bumi. Allah tidak memperbaiki bumi. Bumi boleh berteriak sejahtera, damai, bahagia. Tetapi bumi sedang menuju kepada malapetaka yang besar. Allah tidak akan memperbaiki bumi. Tetapi janjinya, ia akan merombak total bumi ini. Dia akan merombak total bumi ini. Seperti dia merombak total pada zaman Nuh. Di hari yang akan datang, dia akan merombak total bumi ini. Dan ingat, orang-orang yang termasuk dalam pilihannya, mereka akan selamat. Hari ini ambil keputusan untuk ikut Tuhan. Ambil keputusan untuk ikut dia. Haleluya. Allah akan merombak bumi ini. Dia akan merombak total. Dia menggantikan dengan bumi yang baru. Alkitab katakan nanti ada 1000 tahun damai. Kita akan tinggal di dalam bumi 1000 tahun damai itu. Bumi yang baru. Manusia akan bersahabat dengan singa. Manusia akan bersahabat dengan ulat, buaya. Manusia akan bersahabat dengan binatang-binatang buas. Dan hidup terasa damai. Iblis sedang dipasung dan diborgol selama itu. Allah akan merombak bumi ini. Tetapi penduduknya adalah, di dalam bumi baru itu penduduknya adalah orang-orang benar. Orang-orang yang setia, orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang seperti Nuh. Orang-orang yang hidupnya tidak bercela, hidup benar, hidup bergaul dengan Allah. Orang-orang yang tinggal adalah orang-orang yang hidup bergaul dengan Allah. Itulah para kudusnya. Itulah saleh-saleh Tuhan. Eklesianya di seluruh dunia ini. Ingat, jemaat Tuhan. Jangan sampai kita termasuk adalah orang-orang yang akan dimusnahkan. Alias tidak masuk dalam rencana kekekalan yang telah disiapkan bagi gereja Tuhan. Ingat. Jangan sampai Anda dimusnahkan dan tidak masuk di dalam rencana kekekalan. Luar biasa. Janji-janji Allah yang begitu hebat. Janji-janji Yesus yang begitu luar biasa. Allah akan menata. Allah akan merekonstruksi kembali manusia dan alam semesta ini. Jangan terlambat, ini waktunya. Sekarang datang kepadanya. Kalau virus COVID-19 ini, corona ini sedang melanda dunia ini. Sebenarnya inilah bagian untuk kita datang kepada Tuhan. Kita menentukan keselamatan kita cuma ada di dalam Dia. Manusia angkat tangan, para dokter angkat tangan. Iptek angkat tangan, iptek menyerah. Belum ada apa itu obat yang akan menyelesaikan bagian ini. Dan belum tahu waktunya kapan baru selesai. Tapi saya ingin beritahu bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus ada pertolongan, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada perlindungan seperti yang Dia lakukan kepada Nuh. Karena Nuh hidup benar, tidak bercela dan hidup bergaul dengan Allah.
Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, luar biasa firman Tuhan pagi hari ini. Saya terbatas, tetapi Tuhan yang mempunyai firman itu. Roh Kudus akan menjelaskan lebih jelas lagi kepada semua kita. Diberkatilah dia yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, dan melakukan setiap waktu. Mari kita memuji Tuhan, dan setelah itu kita berdoa dan menutup firman Tuhan hari ini sebagai ibadah kita. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari sama-sama jemaat Tuhan katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Mari sama-sama. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Perlindungan-Mu sempurna Bapa. Selamatkan kami Tuhan, ajar kami melakukan firman-Mu. Oh haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Segala pujian, hormat, syukur bagi Tuhan. Bapa, kalau Engkau bekerja dengan ajaib pada zaman Nuh sebagai gambaran bagi kami di zaman ini, bahwa dosa telah membuat Engkau memusnahkan bumi dan segala isinya, manusia dan semua hewan binatang yang ada, dan Engkau menatanya kembali. Di akhir zaman pun Engkau akan melakukan demikian untuk memusnahkan bumi dan membangun kota 1000 tahun damai itu Bapa. Bapak hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai kami umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu, kami masuk dalam kelompok yang akan dimusnahkan. Tapi ajar kami untuk takut akan Tuhan. Ajar kami seperti Nuh, hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak bercela dan selalu bergaul dengan Allah. Dan kami bersyukur karena darah Kristus Yesus di salib itu telah menyelamatkan kami. Kasih karunia seperti yang Kau beri kepada Nuh, Engkau telah memberikan kepada kami. Kami mau hidup di dalam keselamatan-Mu ya Bapa. Hindari kami semua Tuhan dari hidup yang tidak berakal budi sehingga kami akan mati binasa. Tapi kami akan hidup di dalam Tuhan kami. Hidup dalam keselamatan yang diberikan oleh pemeliharaan Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Umat-umat-Mu yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang bimbang teguhkan, yang hilang pengharapan beri harapan baru.
Sukacita yang hilang, beri sukacita yang baru. Segala macam kutuk diputuskan, digantikan berkat. Mereka yang hilang, bawa kembali, Tuhan. Mereka yang tidak percaya kepada Kristus, kembalikan mereka kepada kepercayaan yang semula. Bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Dialah bahtera keselamatan yang kekal itu. Kami mau masuk di dalam bahtera itu, yaitu Yesus, tinggal di dalam Yesus. Untuk mengalami hidup kekal bersama-sama dengan Dia. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu, hidup mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, anak-anak di sekolah, beri hikmat kuasa-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh dunia, negara Indonesia, tanah Papua Tuhan, kota kami, provinsi, kabupaten kami, kecamatan, desa, kampung-kampung kami Tuhan. Bapa, biarlah Engkau nyatakan belas kasihan-Mu Tuhan, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, sehingga kami terhalau dari virus yang sedang berlangsung hari-hari ini. Selamatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri-menteri, para gubernur, bupati, wali kota, pemerintahan paling terendah, Engkau memberkatinya. Terima kasih Bapak, ini doa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur telah mendengar firman-Mu. Hamba terbatas, tapi Engkau tidak terbatas. Dalam nama Yesus berdoa dan mengakhiri firman Tuhan dan ibadah ini. Haleluya, haleluya. Amin.